Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh peserta riset camp yang sudah setia sampai 3 atau 5 sesi ya. Terima kasih kepada Pak Syukur Slamet, Pak Muhammad Jayadi, kemudian ada siapa nih, Ibu Elsi, ada Pak Mahmudin, ada Pak Bahrul Ilmi. Wah, luar biasa sekali. Next time kita mungkin gantian ngisi ya, jangan dengarkan terus gitu. Kita agak kurang enak sebenarnya nih. Oke, kemudian juga Pak Farudin juga, ada juga Pak Jufri Jakob yang cukup jauh, di sana ya, kemudian ada, ini Bapak mungkin ya, Syaira Lapandewa dan juga ada, Ibu Akif Hilmiah. Terima kasih, sudah hadir dan hari ini atau tepatnya malam ini adalah, sesi terakhir di Riset Camp. Artinya, insyaallah, kita akan, lanjut juga tetapi, lebih kepada, riset yang, dasar-dasar karena ini jadi, kelas saya untuk, di, metode penelitian ya. Jadi mungkin yang sudah hadir dalam 5 sesi ini, ya di sesi-sesi berikutnya, bisa jadi, visiting lecture atau ya tukeran kita yang, berbicara atau apa, antum semuanya ya, Ibu dan Bapak sekalian yang, menjadi, speaker atau, pembicara gitu. Nah, insyaallah malam ini kita akan, berbicara Siap. tentang, mendiskusikan secara lebih detail terkait dengan, bagaimana, artikel jurnal, suka dukanya atau sebenarnya, lebih tepat hambatannya. Itu dari, Aisyah, kemudian nanti saya akan, juga membahas dari sisi, mungkin teknis ya, teknikal terkait dengan, bagaimana sebenarnya, menulis ya, mungkin tips menulis, tesis ya, mungkin juga disertasi dan juga mungkin kalau yang belum itu berarti di, deskripsi. Oke, terima kasih ya. Nah, menghemat waktu ya, saya akan berikan, waktu sepenuhnya dalam 45 menit ke depan ya, berarti sampai jam, 9.21 waktu Indonesia Barat itu, kepada Ukhti Aisyah. Silakan bisa, share screen dan bisa, menjelaskan. Nanti sebenarnya kita harapkan semuanya, bisa diskusi ya terkait dengan, bagaimana bagaimana menerbitkan, jurnal, hambatannya itu apa saja dan tentu saja, solusi yang, kita lakukan. Baik, terima kasih, saya persilahkan ke Ukhti Aisyah, falyatafaddali mashkurah. Silahkan. Baik, syukran jazakumullah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di malam ini. Alhamdulillah ini sesi terakhir dari research team kita dan insyaallah kita akan sama-sama belajar masih sama seperti kemarin-kemarin. Kita akan belajar bagaimana membuat paper dan pembuatan paper ini memang butuh terus latihan karena kalau yang nggak latihan kita tahu secara teori tapi kalau nggak dilatih ya nggak akan terwujud juga gitu. Saya izin share screen dan karena ini pertemuan terakhir mungkin kita sekilas bahas yang kemarin-kemarin karena sebetulnya kalau dari saya pribadi materinya tentang kesalahan-kesalahan apa aja yang biasa terjadi dalam penyusunan paper sampai juga ke bagaimana penerbitannya gitu sampai kita mensubmit ke jurnalnya apa aja kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi supaya bisa kita hindari gitu dan mungkin supaya kita juga yang suka nulis mungkin kita sebagai researcher kita bisa mengidentifikasi mana aja kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan dan bisa itu alasan kenapa tulisan kita mungkin ditolak oleh suatu jurnal. Oke, I see dan share screen dulu sebentar.
Oke, ini kemarin kita bahas dengan insya Allah semoga semuanya sudah tersampaikan dan bisa dipahami tentang riset dan publikasi penelitian ekonomi syariah, di mana kita membahas tentang apa itu riset, definisi dari riset, dan juga kita sudah belajar apa aja produk-produk riset, dari mulai esai, paper, ada namanya business plan, ada artikel, KTI inovasi, KTI akademik, tapi yang kita fokuskan, yang kita highlight di sini tentang papernya ya. Kita berusaha untuk bagaimana menulis satu karya tulis ilmiah yang bisa kita kirimkan ke jurnal sebetulnya. Kenapa jurnal? Karena di sini ada beberapa alasannya. Nah, di sini ada beberapa jenis dan maksud penelitian. Jenis-jenisnya ada kualitatif, ada untuk regulasi, termasuk juga saat ini sedang dibuka call for paper dari OJK. Mereka membuka apa istilahnya SRKP, seminar riset kebijakan perbankan kalau nggak salah. Jadi tahun lalu saya juga sempat ikut dan tahun ini dibuka lagi. Nanti saya ada beberapa informasi tentang beberapa call for paper, mungkin nanti bisa kita share juga di grup. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa mencoba nih, ada beberapa kesempatan untuk kita bisa latihan apakah diterima atau enggak, kemudian juga mungkin nanti dapat reviewnya. Ada studi akademik yang memang sifatnya untuk mendapatkan gelar tertentu, dan kuantitatif juga dengan berbagai macam jenisnya. Untuk jenis penelitian, kita lihat ada penelitian ilmiah, ada juga non-ilmiah. Ilmiah ini biasanya jurnal, tadi ya paper, kemudian nanti jenis-jenisnya lagi, ada yang dia memang paper jurnal yang terpublikasi oleh jurnal, ada juga memang dia proceeding, jadi kumpulan dari paper-paper yang disampaikan, yang dipresentasikan dalam suatu call for paper, atau kegiatan, ada juga nanti book chapter dan lain sebagainya. Artikel koran dan buku populer ini yang mudah untuk kita mempublikasikan gitu, tidak ada kriteria yang atau sebaku template-nya seperti jurnal. Kemudian untuk metode penelitian juga jenisnya bermacam-macam tergantung dari hasil tulisan apa yang ingin kita bahas, yang ingin ini kemarin udah kita bahas semua juga. Perbedaan skill menulis ini kayaknya bukan Aisyah sih yang harusnya menyampaikan, walaupun ada sedikit riset tentang ini. Kemudian tentang penelitian ilmiah, yang penting adalah masalah penelitian. Aisyah baru mengikuti beberapa kelas research penelitian juga, dan research method gitu, metode penelitian, dan ternyata memang paper yang bagus adalah yang memang berangkat dari suatu permasalahan. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang dia sebenarnya nggak masalah atau bukan masalah yang besar, tapi kita masalah-masalahkan gitu, maksudnya tidak menarik untuk dibahas sebagai suatu masalah. Mungkin besar masalah, mungkin dia menarik untuk dibahas. Misalkan kita membahas satu masalah yang memang dia betul-betul urgent atau betul-betul sekarang sedang emerging issue gitu, itu semakin bagus menjadi satu topik jurnal, satu topik paper, satu topik penelitian. Juga yang penting diperhatikan adalah kutipan, sitasi, rujukan, bagaimana membuat nanti daftar pustaka, referensinya, bagaimana kita memilih suatu rujukan, itu juga penting untuk diperhatikan. Kemudian juga kemarin kita membahas tentang bagaimana menghasilkan tulisan yang baik. Kita sudah tahu tentunya dengan latihan banyak membaca sebelum dari banyak menulis. Kemudian juga ada panduan menulisnya. Kita pastikan kita sesuai dengan panduan menulis dan struktur kepenulisan dari paper itu sendiri. Mengikuti pelatihan seperti ini salah satunya, membuat rencana, dan tentunya sering latihan. Untuk memulai penulisan sendiri, kita juga udah baca kemarin ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah dimulai dari membaca literatur, menemukan apa gap-nya, apa sebenarnya permasalahan yang sekarang masih belum terselesaikan, untuk kita pecahkan bersama melalui suatu penelitian. Kemudian kita berusaha untuk mengolah ide, bagaimana caranya kita bisa menuangkan gagasan kita, sampai ketika kita memang melanjutkan untuk udah selesai papernya, kita bisa melanjutkan dengan memasukkan ke dalam beberapa call for paper atau event-event presentasi. Kita diminta untuk mungkin kalau misalkan di beberapa jurnal juga ada yang kita presentasi, verbalisasi, kita menyampaikan ide atau gagasan kita, atau juga langsung submit ke jurnal, dan kita akan mencapai titik yang setelah semuanya dilewati, insya Allah sustainabilitas dari ilmu yang udah kita bahas, dari hasil penelitian yang sudah kita tulis, itu betul-betul bisa dimanfaatkan, bermanfaat untuk orang lain. Kemudian juga kemarin untuk solusi, untuk menyelesaikan gap dari suatu tema, kita perhatikan bahwa perlu memastikan ada 3 poin ini.
Pertama novelty, kebaruan, sesuatu yang unik, sesuatu yang menjadi ciri khas dari penulisan kita. Kemudian juga tren, pastikan bahwa apa yang kita tulis ini memang yang sekarang masih menjadi masalah, masih layak untuk dibahas gitu. Bukan sesuatu yang memang sudah lampau dan sudah selesai di masa lampau. Dan terakhir sustainable. Dia bagus atau baik dari sisi aspek ekonominya, aspek sosialnya dan juga aspek lingkungannya. Jadi tidak ada apa istilahnya ya, tidak menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi ataupun sosial ataupun lingkungan. Kemudian ini untuk KTI perlombaan bentuknya seperti ini, tapi rasa-rasanya ini cocoknya untuk mahasiswa sebetulnya ya. Kita langsung bahas ke struktur paper. Struktur paper yang paling umum seperti ini, walaupun nanti template-nya bisa bermacam-macam. Bisa ada yang, saya juga pernah sebutkan, ada yang mungkin dibuat 2 kolom, ada yang dibuat 1 kolom, ada yang dia harus setiap awal paragrafnya agak ada jarak gitu ya. Jadi setiap awal paragraf dia lebih agak masuk ke dalam, ada juga yang rata aja, ada yang antar paragrafnya ada spasi tertentu dan lain sebagainya. Belum lagi nanti soal font, soal ukuran huruf dan lain sebagainya. Dan tapi strukturnya sendiri kurang lebih ini yang utama-utamanya. Pertama judul, kemudian penulis, afiliasi penulisnya. Afiliasi penulis seperti misalkan nama kampus kita, nama tempat kita bekerja, kemudian juga abstrak, inti dari tulisan kita, semacam rangkuman yang hanya 1 paragraf. Dia memang dibuat 1 paragraf tapi terbatas gitu, tapi semuanya harus masuk. Mulai dari tujuan, purpose-nya apa, kemudian metodenya apa, hasilnya bagaimana, dan apa implikasinya. Minimal 4 hal itu harus ada. Kemudian kata kunci, keywords, ada yang juga memasukkan spesifikasi JEL, kemudian ke pendahuluan. Nah, inilah hal-hal yang memang harus kita susun ya. Pendahuluan, literatur review, metodologi, termasuk di dalamnya ada data, teori-teori, kemudian hasil dan diskusi, termasuk di dalamnya ada analisis dan elaborasi, terakhir kesimpulan dan rekomendasi, serta referensi atau daftar pustaka. Ini struktur dari paper, kemudian ini kemarin kita seperti apa urutan yang lebih yang disarankan gitu ya. Dimulai dari literatur review, kemudian ke pendahuluan, kemudian ke metodologi, kemudian hasil dan diskusi, kesimpulan, referensi, abstrak, sampai terakhir judul. Kemudian ini kemarin artikel yang bagus yang punya 3 poin ini minimal, dimulai dari dia harus punya gagasan yang baru, tadi novelty, didasarkan pada literatur yang relevan, termasuk juga tren ya. Jadi gagasan literatur kita, rujukan kita yang menjadi yang kita citasi itu kalau bisa relevan sebaru mungkin dan signifikan, tepat waktu, serta tadi sustainable. Kemudian ini poin-poin lebih kecilnya dari masing-masing bagian, pendahuluan, literatur review, metode, hasil, dan terakhir ini yang kemarin masih ketinggalan, ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk poinnya di pendahuluan ada objek penelitian, secara umum apa yang kita bahas, kemudian motivasi kenapa memilih ini, kontribusinya apa, kesenjangannya apa, atau ya kesenjangan. Dan review bisa dilihat dari tingkat pengetahuan dan bentuknya teori ataupun perkembangan. Metodenya memastikan bahwa metode ini memang cocok dengan apa yang kita bahas, kemudian juga kita memberikan gambaran dari metodenya. Hasilnya kita menampilkan analisisnya, robustness testnya untuk beberapa penelitian, dan temuan atau hasilnya seperti apa. Terakhir ada kesimpulan yang menyimpulkan, menjawab pertanyaan dari penelitian dan juga rekomendasi bagi stakeholders. Kemudian untuk pendahuluan, ini poin-poin yang perlu ada di pendahuluan sebenarnya sama seperti tadi, tapi ini lebih memudahkan karena sifatnya pertanyaan. Jadi ketika kita mau menulis satu pendahuluan yang baik, kalau kita bisa menjawab semua pertanyaan ini, minimal misalnya 1 pertanyaan untuk 1 paragraf, itu bisa kita susun jadi 1 pendahuluan yang bagus. Pertama, apa tujuan penelitiannya? Kemudian apakah topik ini dibahas oleh profesional dan regulator, atau apa kata profesional dan regulator? Apa yang disebutnya oleh para pakar? Kemudian apakah ada statistik-statistik yang berkaitan dengan perkembangannya yang relevan? Ada teori-teorinya kah? Ada bukti empirisnya? Bagaimana penelitian ini memiliki kekhasan? Novelty tadi, kemudian apa kontribusinya dan apa datanya? Itu untuk introduction atau untuk bagian pendahuluan. Kemudian untuk literatur review,
poin-poin ini yang perlu kita cari tahu. Artinya kita mereview literatur atau kita menganalisis literatur atau kita mengulas suatu literatur, kita jadi tahu apa penelitiannya. Dari sana kita, dari masing-masing literatur, kita harus memastikan bahwa literaturnya relevan dengan yang kita tulis, dengan topik kita. Kemudian baca lebih detail, apa tujuan dari masing-masing literatur, sampelnya apa, metodenya bagaimana, hasil utamanya bagaimana, dan evaluasi. Apa kekuatan dari paper yang sudah ada ini, apa kelemahannya, apa hubungannya dengan yang lain gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang masih kurang, apa yang sekiranya mungkin masih jadi permasalahan yang bisa kita bahas. Kemudian ini literatur review ada 2 jenis, ada yang sifatnya konseptual, yang dia memang sifatnya teori, misalnya pembahasan tentang wakaf. Wakaf itu apa gitu? Wakaf itu secara istilah itu apa definisinya? Kemudian studi literatur atau studi empiris, literatur empiris atau studi sebelumnya, maksudnya data-data terakhir, kemudian juga review studies, penelitian yang terakhir seperti apa, dan juga termasuk pengembangan hipotesis. Kemudian untuk metode, tentunya setiap metode punya ciri khasnya masing-masing. Di sini kita bisa menyebutkan jenis apa yang digunakan, mendefinisikan istilah, mungkin ada singkatan, rumus-rumus, dan jika memang ini sudah biasa digunakan, tidak diulang. Kalau misalkan baru mungkin bisa dijelaskan dengan lebih dalam. Tapi untuk bagian metode ini, pastikan bahwa metode memang hanya ada 2 jenis ya, kualitatif ataupun kuantitatif, atau mix di antara keduanya. Tapi hampir semua metode itu minimal dia punya nama. Jadi ketika kita menyebutkan ini kualitatif, bukan hanya kualitatif aja, tapi ada jenisnya gitu, ada namanya. Misalnya kita bisa masukkan dia konten analisis, ada mungkin kemarin kalau yang pernah kita contohkan bibliometrik, atau mungkin deskriptif, atau mungkin studi literatur, tapi intinya ada namanya. Jadi kita tidak hanya menyebutkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif titik, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan misalnya kuesioner. Jadi penelitiannya sendiri harus ada nama metodenya, seperti itu. Kemudian ini masih hal yang sama, karena setiap metode punya ciri khasnya, jadi kita tidak bisa menyebutkan seperti apa ya, struktur yang pastinya, karena beda-beda gitu ya. Ada yang memang dia ada rumus-rumus tertentunya, ada yang memang dia hanya tahap-tahap, step-step seperti ANP. Tapi secara umum di sini, di bagian metode ini, pastikan kita mengetahui siapa yang pertama kali membuatnya. Jadi siapa yang pertama kali biasanya ini dikembangkan untuk apa. Kemudian kalau misalkan memang ada prosedurnya, misalnya penelitian-penelitian tertentu membutuhkan beberapa tahap, jelaskan apa aja tahap-tahapnya, bagaimana prosedurnya. Kemudian kalau misalkan memang ada data-data tertentu, disebutkan datanya apa, sumber datanya apa, populasinya apa, sampelnya berapa, kemudian juga kita bisa menambahkan tabel setiap tahap-tahapnya, susunan-susunannya seperti apa, dan statistik deskriptif jika memang dibutuhkan. Kemudian ini tentang presentasi, biasanya sebelum kita terbit jurnal, kita akan diminta untuk mempresentasikan, baik itu di call for paper ataupun di jurnal itu kadang-kadang ada yang mereka meminta kita sebelum dipublikasi kita menyampaikan dulu gagasannya. Kemudian biasanya nanti ada masukan rekomendasi dan kita merevisi sesuai arahan dari reviewer. Kemudian presentasi tentang public speaking dan slide. Kemudian ini ada beberapa hal yang bisa menjadi motivasi. Kemudian kemarin ini juga kita bahas tentang publikasi jurnal. Di antaranya kita punya tanggung jawab akademik. Kemudian ini salah satu cara untuk mengabadikan tulisan secara ilmiah. Kemudian juga untuk meningkatkan penilaian akademis bagi suatu institusi dan syarat kemajuan untuk karir di bidang akademis. Kemudian untuk publikasi, ketika kita mau mempublikasikan tulisan kita di jurnal, penting untuk memilih jurnal yang tepat, karena kemarin kita bahas kalau jurnal itu punya karakternya masing-masing dan bisa jadi tulisan kita bagus, sudah cukup bagus, tapi ketika dikirimkan ke jurnal yang salah, yang nggak sesuai, maka bisa jadi ditolak gitu. Jadi bukan karena tulisannya kurang bagus. Jadi perlu perlu kita nih memilih jurnal yang tepatnya dan paham bagaimana pengelolaan jurnal akademik. Kemarin kita bahas juga ini tahapan-tahapan publikasi, baiknya memang dari yang mudah dulu, kemudian baru mulai ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi karena jurnal punya tingkatan, punya ranking. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di bagian akhir sebetulnya, apa aja yang perlu diperhatikan. Kemudian ini tentang mensubmit jurnal. Jadi tentunya pilih jurnal yang berreputasi baik, kita harus paham apa itu
jurnalnya, kemudian juga harus pastikan bahwa tulisan kita sudah dengan template dari jurnalnya. Kemudian kita juga harus memastikan jurnal yang kita tuju bukan jurnal predator. Atau kalau misalkan mau memudahkan, kita bisa pakai journal finder di journalfinder.elsevier.com, atau kita melihat jurnal paper-paper yang kita baca, literatur-literatur yang kita jadikan rujukan, di mana mereka banyak dipublikasikan. Nah, di sana kita bisa ikut mempublikasikan juga. Kemudian soal seperti apa pengelolaan jurnal. Biasanya kita mengirimkan ke jurnal, nanti ada editor yang melihat secara umum, melakukan peer review namanya. Kemudian biasanya di sini ada penolakan di awal, tapi kalau misalkan diterima, nanti akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu review. Review ini dilihat originalitasnya, literaturnya, metodenya, analisis hasilnya, implikasi, sampai komunikasi, bagaimana kita menyampaikan, teknik penyampaian dari tulisan kita. Ketika sudah selesai, maka kita perlu melakukan revisi dan mengirimkan ulang. Nah, ini poin-poin review, kemarin sudah kita bahas. Kemudian tips-tips dari revisi, jadi tentunya kita semakin lama revisi, semakin lama juga kita akan publish hasil tulisan ini. Nah, inilah poin-poin, ini pertemuan terakhir, dan kita akan bahas sesuatu yang mungkin nggak terlalu berat. Kita akan bahas review secara umum aja kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Nih, yang pertama, dimulai dari panjang paragraf. Perlu diperhatikan dia harus proporsional. Jangan sampai satu halaman hanya satu paragraf. Atau satu paragraf sekali baris, 2 baris, 3 baris, itu nggak ideal gitu. Idealnya satu paragraf terdiri dari 7 baris. Atau kita bisa lihat satu halaman ini 3 sampai 4 paragraf cukup. Tapi nggak boleh sampai satu halaman itu satu paragraf aja. Itu dari segi estetikanya juga nggak bagus, dan itu jadi kesalahan yang nampak mungkin di beberapa tulisan ketika kita langsung copy paste itu langsung masuk dalam satu paragraf gitu. Jadi bisa jadi itu terdeteksi sebagai satu plagiarisme, walaupun kita sebenarnya menulis sendiri, tapi karena kita melihatnya atau seorang reviewer itu melihat, oh ini langsung satu halaman, satu paragraf aja, mungkin bisa jadi dia copy gitu. Kemudian untuk judul karya tulisnya, pastikan judulnya simple, tanpa mencantumkan teknik analisa, kecuali memang teknik analisa atau metode yang jarang digunakan. Jadi kita nggak perlu mencantumkan misalnya, misalnya kita pakai kualitatif deskriptif, misalnya wakaf tunai di Indonesia _2 sebuah analisis kualitatif deskriptif, nggak gitu ya. Jadi kita masukkan aja apa yang jadi gagasannya, apa topik utamanya, tidak perlu masukkan analisa. Atau periode analisa, nggak perlu disebutkan, misalnya kita meneliti sesuatu dan kita menyebutkan sejak tahun 2010 sampai 2020, kecuali memang dia ada hal urgent yang memang harus disampaikan di sana, tapi umumnya tidak disampaikan. Nanti disampaikan di bagian bab ketiga, di bagian metode. Kemudian hasil yang diharapkan juga tidak disebutkan. Misalnya efisiensi perbankan syariah, ternyata bank syariah ini lebih efisien daripada bank konvensional. Nah, itu nggak perlu disebutkan di judul, bank syariah lebih efisien daripada bank konvensional gitu, nggak kayak gitu. Dan hal-hal lainnya yang memang tidak berkaitan dengan gagasan. Jadi yang kita sampaikan di judul adalah gagasannya aja. Poin ketiga, pastikan hurufnya miring atau italic untuk istilah-istilah asing. Ini khusus untuk jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kita mengirimkan ke jurnal nasional, pastikan bahwa tulisan-tulisan yang berbahasa asing, bahasa Inggris, atau mungkin ada yang mencantumkan bahasa Belanda dan lain sebagainya, templatekan atau dibentuk miring gitu. Atau kata-kata yang memang tidak lazim diketahui secara umum. Kemudian jangan menulis hanya satu anak kalimat tanpa ada induk kalimat. Ini beberapa contohnya. Kemana arah bunga tidak diketahui, atau kemana arah riba gitu tidak diketahui. Jadi harus ada kalimat penyambungnya, harus ada poinnya dulu, baru kemudian kita punya anak kalimat. Jadi kita tidak membiarkan satu kalimat itu menggantung gitu. Kemudian kesalahannya juga beberapa orang tidak menggunakan tabel, grafik, skema, matriks, atau gambar untuk mendukung penulisan karya ilmiah. Padahal sebetulnya lebih baik, bagusnya menggunakan. Jadi menggunakan tabel, grafik, gambarkan satu hasil yang secara penglihatan kita itu lebih eye catching.
lebih mudah untuk dipahami. Ketika kita membaca satu daftar, pernya, tahun 2010 efisiensi segini, 2011 sekian, sampai 2020, kalau ditampilkan dalam bentuk paragraf tentu panjang dan kita, pusing bacanya. Tapi ketika ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik, grafik tentunya lebih cantik ya, itu bisa lebih, menghemat waktu dan juga menjadi satu rangkuman yang mudah untuk dibaca. Kemudian poin selanjutnya adalah tulisan yang terlalu panjang, di mana ini akan membuat bosan pembacanya dan kurang menarik untuk dibaca. Jadi pemahaman terhadap isi semakin mudah atau gambar. Kemudian juga, kita bisa menggunakan atau menjelaskan formula untuk menjelaskan perhitungan yang dilakukan. Kemudian juga tidak perlu menjelaskan sesuatu atau memulai sesuatu dari asal-usul katanya. Misalnya kita menyebutkan sesuatu, misalnya tentang kredit. Kredit berasal. Assalamualaikum. Ya, oke, silakan lanjut. Ini sekarang udah terdengar, tadi kayaknya ada keputus ya? Oke, lanjut, terdengar dengan jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjutkan. Itu sebenarnya sekilas-sekilas aja mungkin ya, nggak perlu panjang-panjang. Poin-poinnya contohnya seperti itu, intinya, tidak perlu menjelaskan dari bahasa mana gitu ya, riba berawal dari masa jahiliyah dan lain sebagainya. Kemudian, kita hanya boleh menyampaikan hal tersebut jika memang hal tersebut bukan sesuatu yang umum. Misalnya konsep seperti itu pentahelix, atau memang hasil riset tertentu sehingga belum diketahui oleh publik, jadi perlu dijelaskan. Nah, dari sini kita pilih-pilih nih mana yang sekiranya perlu dijelaskan dan mana yang tidak. Kemudian di bagian pendahuluan atau latar belakang tidak perlu dicantumkan grafik, tabel, nanti dimasukkan di bagian analisa. Biasanya di bagian, result and discussion atau mungkin di bagian findings itu bisa. Jadi di bagian bab 4 kalau dalam susunan, paper jurnal. Kemudian juga kutipan-kutipan dimasukkan di bab literatur review. Perbanyak rujukan di bab literatur review. Karena di sana kita ada, previous studies, kita ingin melihat apa aja penelitian-penelitian terakhir gitu. Kemudian juga kutipan hanya last name dan tahun terbitan. Ini sebetulnya, berkaitan dengan bagaimana kita membuat satu kutipannya dan ini, eee mungkin mungkin nanti bisa kita agendakan juga bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk researcher tentunya sangat bermanfaat sekali kalau kita menggunakan Mendeley. Karena itu, membantu dalam membuat rujukan, juga ketika kita membaca rujukan-rujukan, itu sangat, membantu sekali. Kemudian, sumber dari grafik, tabel, dan lain sebagainya tidak perlu ditulis ini ketutup ya? Author note atau modifikasi penulis, jadi yang seperti ini tidak perlu dituliskan. Kemudian juga di abstrak, bagian abstrak, tidak perlu dimasukkan rumus, quote, atau tadi rujukan itu, nggak perlu dimasukkan di dalam abstrak. Isi abstrak ini poin-poin ini, mulai dari maksud penelitian atau tujuannya, analisis yang dilakukan, termasuk metodenya apa yang digunakan, kemudian hasilnya atau output penelitiannya, dan terakhir kontribusinya. 4 poin ini aja insya Allah cukup. Dan masing-masing mungkin 1 sampai 2 kalimat cukup. Dan, perhatikan bahwa dalam penelitian ilmiah tidak menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi tidak menggunakan kata saya, kami, atau kita, tapi menggunakan kalimat pasif. Misalnya paper ini, tulisan ini, studi ini, oleh karena itu studi ini, misalnya. Ini contoh yang, salahnya ada kalimat formula yang ditulis sebagai kita menuliskan, kami menulis formula yang digunakan itu sebagai berikut, pasif gitu ya, tulisannya, dengan sudut pandang orang, pasif. Kemudian juga bagian analisa, misalkan dia memang banyak yang sudah kita tulis, tidak mencantumkan lagi rujukan, karena memang itu fokus ke apa ide kita, apa gagasan kita, dan di sini menjadi bagian result and discussion. Bagian bab 4 ini merupakan wilayah bebas dari penulis untuk menyampaikan analisa dan hasilnya. Dan ini juga jadi bagian paling utama dari papernya. Karena itu yang murni ide kita, yang murni gagasan dari kita disampaikan di bab 4 ini.
Kemudian rujukan penulis berikutnya, ini juga menjadi rujukan bagi penulis berikutnya yang akan mengutip hasil kajian kita. Kemudian ini kalimat awal atau pembuka di karya ilmiah tidak boleh terlalu jauh. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu di bagian pendahuluan, tidak perlu membahas sesuatu yang terlalu dasar gitu ya. Misalnya di sini judul karya ilmiahnya tentang syait ya. Tidak perlu kita memberikan kalimat pembukanya dimulai dari bank berasal dari kata ini, di zaman Yunani berarti ini, itu nggak perlu. Jadi langsung fokus ke topik yang ingin kita bahas. Bank syariah seperti apa datanya di Indonesia, atau perkembangannya seperti apa, atau berapa jumlahnya per pakai data. Seperti itu. Kemudian juga tadi ini sama juga ya, judulnya simple, tidak memasukkan teknik analisa, dan tidak perlu mencantumkan ucapan terima kasih, kecuali dia ada acknowledgement. Di sana kita bisa menyampaikan misalnya kita dapat pendanaan dari institusi tertentu, itu bisa disampaikan di sana. Kemudian di kalimat halaman pendahuluan atau di latar belakang di bab 1 tidak boleh terlalu panjang, tapi harus berisi kalimat pengantar topik. Artinya karena pendahuluan ini jadi seperti lihat sekilas, kita buat bagaimana caranya kita menyampaikan data dengan ringkas, kita menyampaikan sesuatu dengan ringkas, tapi bisa membuat orang tertarik untuk membaca selanjutnya. Dan nanti analisa masalah-masalah yang penting karya ilmiahnya. Itu penting sekali, jadi jelas untuk apa hasilnya. Atau mungkin kalau tadi kita fokus ke permasalahan, solusi ini bisa memberikan bantuan untuk apa. Kemudian kalau dari segi tingkat berapa panjang, seberapa perlunya, berapa banyak kita membuat bab 1 atau bab 2. Nah, studi literatur untuk bab 2 biasanya lebih panjang dari bagian pendahuluan, tapi tidak lebih panjang dari analisa. Artinya bab 1 ini kita buat ringkas, kalau Aisyah biasanya mungkin 1,5 halaman, kemudian studi literaturnya mungkin 1,5 atau mungkin 2, baru kemudian panjang di bagian analisanya. Di bagian analisanya mungkin sekitar ada yang 3, ada yang 5, ada yang mungkin 10. Aisyah sampai pernah membuat satu penelitian bibliometrik dengan menggunakan R, itu sampai hampir 50 halaman di total semuanya, tapi memang di bagian isinya itu banyak sekali, banyak yang harus dijelaskan. Dan itu bukan jadi untuk jurnal yang diterbitkan memang, cuma hasil riset sendiri aja. Di bagian terakhir kesimpulan saran biasa 1 halaman atau 1,5 halaman udah total, udah include dari kesimpulan, biasanya kesimpulan 1-2 paragraf dan rekomendasi 1 paragraf atau 2 paragraf juga. Kemudian bagian analisa, bagian bab 4 itu isinya assessment tentang masalah dengan menggunakan alat yang memang sudah kita gunakan, kemudian juga temuan-temuannya, kemudian kita membuat analisis yang komprehensif, jelas, kita betul-betul menjelaskan dari awal sampai akhir. Ketika kita menulis, anggaplah orang yang sedang kita ajak bicara atau orang yang sedang membaca tulisan kita ini betul-betul paham, jadi kita memberikan penjelasan dengan sedetail mungkin dan sering mungkin untuk bagian analisisnya. Bagian yang paling panjang dan menjadi inti dari sebuah karya ilmiah. Kemudian output dari penelitian merupakan kelanjutan bagian analisa, tapi lebih ringkas. Jadi ada bagian output penelitian atau findings biasa kita sebut, atau sebetulnya sebagian penelitian ada yang dia langsung tersambung ke bab 4, ke result and discussion. Jadi resultnya itu hasilnya, discussion itu discussion-nya itu kayak seperti apa elaborasi dari kita berkaitan dengan hasil tersebut. Kemudian ini kita di bagian tadi findings atau di bagian output penelitian atau di bagian discussion merupakan bagian yang menentukan kualitas dari penelitian, kemudian juga signifikansi penelitian sampai diterima atau tidaknya di jurnal internasional, karena bagian inilah yang menunjukkan bahwa oh ini isinya, ini poin utamanya gitu. Ini yang benar kita elaborasi, benar-benar kita kaitkan antara hasil dari sebuah software misalnya dengan seperti apa kondisi nyatanya, bagaimana relevansi di antara keduanya, itu kita jelaskan, kita tuliskan dalam bagian findings. Kemudian terakhir kesimpulan, tidak perlu panjang-panjang, tapi harus memuat ringkasan dari penelitian, termasuk tadi
menjawab pertanyaan dari penelitian ini, kemudian juga isi dari kajian dan temuan-temuan penelitian kita tuliskan secara ringkas. Jadi inti isinya itu apa? Inti temuannya apa? Inti findings-nya itu apa? Kemudian arti penting penelitiannya ini memberikan kontribusi ke siapa serta rekomendasinya. Ini bagian bab 5. Di bab 5 kita memberikan rekomendasi, baik itu kebijakan untuk regulator, mungkin juga itu sebagai saran untuk praktisi, untuk akademisi, itu bisa dilakukan di sana. Poin-poin selanjutnya hanya poin-poin yang menjadi tambahan aja. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan aja. Misalnya tidak menggunakan kata-kata foreign atau non formal. Jadi kita perhatikan, apalagi untuk yang bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris mungkin nggak kelihatan ya kata-kata yang nggak formal. Tapi ketika di bahasa Indonesia dia terlihat sekali. Misalnya spekulasi merepotkan regulator bank. Kata-kata merepotkan regulator bank ini bukan sesuatu yang baku gitu. Jadi harus kita pilih kata-kata yang memang dia resmi, baku, ilmiah gitu. Kemudian tidak menggunakan bahasa sama juga ini contohnya kalimat-kalimat yang dia tidak baku. Inflasi ibarat hantu bagi perekonomian. Kita tidak menggunakan kalimat yang berbunga-bunga seperti itu, tapi langsung. Kemudian juga tidak menggunakan gaya bicara pidato atau ceramah. Misalnya sudah sepantasnya pemerintah memperhatikan bank syariah. Nggak seperti ini, tapi kita menyampaikan dengan betul-betul cara penyampaian yang objektif, dengan cara penyampaian yang baku, ringkas, simpel, tapi jelas juga. Kemudian pastikan untuk menggunakan kata penghubung antar setiap kalimat dan paragraf menjadi satu kesatuan analisa. Terutama di bagian bab pertama dan bab kedua, ketika kita menggunakan banyak sekali rujukan, kita akan lupa menyambungkan antara satu paragraf dengan paragraf lain. Atau mungkin kita punya paragraf pertama membahas tentang ini, tiba-tiba paragraf kedua pindah haluan kok membahas ini gitu. Nah, pastikan mereka punya bridging yang bagus. Ada yang bisa mengaitkan di antara keduanya. Misalnya, ketika memang kita membahas sesuatu yang betul-betul kontradiktif, misalnya kita bahas soal paragraf pertama kita bahas wakaf di Malaysia seperti ini. Bagian kedua, paragraf kedua, karena kita mendapatkan rujukan lain, misalnya wakaf di United Kingdom, di Inggris. Nah, di sana ketika kita membahas dengan sesuatu yang berbeda seperti itu, kita perlu penghubung. Misalnya beberapa negara di awalnya disebutkan beberapa negara menerapkan wakaf dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya di Malaysia seperti ini, adapun di Inggris seperti ini. Jadi ketika dibaca dia bisa nampak tersambung gitu, saling menjadi tuan gitu. Kemudian gunakan bahasa Inggris yang standar, bukan bahasa Indonesia di Inggris-Inggriskan. Misalnya, ya ini dibacanya juga mungkin nggak enak ya. Islamic banking will little by little improve the banking system. Kan nggak seperti itu. Untuk ini, untuk penggunaan bahasa Inggris, saya ada software Quillbot. Dia salah satu software yang saya gunakan sampai saya beli yang premiumnya untuk membantu kita menggunakan bahasa Inggris yang lebih baik. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kadang bahasa Inggris kita hanya bahasa Inggris yang standar gitu. Tapi dengan Quillbot kita akan diberikan bantuan untuk memilih bahasa atau kata kalimat yang intinya sama, tapi dengan bahasa yang lebih advance bahasa Inggrisnya gitu. Dan nanti ada pilihannya, tipe-tipe tulisannya seperti apa. Dan yang kedua, Grammarly. Aisyah rekomendasi sekali untuk Bapak Ibu yang menulis dan mengirimkan ke jurnal internasional untuk membeli Grammarly Premium. Itu membantu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan grammatical error-nya. Karena di beberapa jurnal ada yang menjadikan itu sebagai highlight dan itu sesuatu yang ditolak gitu, sesuatu yang bermasalah banget ketika kita salah dalam menggunakan grammar. Dan pastikan pilih salah satunya Inggris enggak. Jadi bahasanya harus konstan. Kalau dari awal kita memang Inggrisnya Inggris British, kita sampai akhir harus seperti itu. Demikian juga kalau kita pakai yang Amerika. Dan ini bisa kita pilih di Grammarly tadi.
Kemudian tidak ada plagiat, pastikan kita tidak memplagiasi hasil seseorang. Kita ketika mengambil rujukan, kita usahakan untuk kita parafrase, kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Kemudian juga ini sebuah kutipan ditulis, kalau misalkan ada kutipan utuh, misalnya teori atau perkataan ahli, perkataan pakar, dia ditulis secara terpisah dalam satu paragraf sendiri, dan biasanya kalau italic seperti menuliskan terjemahan ayat Al-Quran. Di depan pihak ketiga ditulis sumbernya. Dan nama-nama penulis tidak mencantumkan gelar apapun. Ini biasanya kita gunakan Mendeley, karena Mendeley langsung membantu, biasanya langsung auto nama belakang nama depan, kemudian juga nanti untuk jenis menampilkan association itu ada beberapa tipe, dan yang lain juga itu bisa kita pilih dengan menggunakan Mendeley. Kemudian ini ada penelitian regulator, penelitian akademik, toolnya belum banyak pengalaman dengan penelitian regulator, tapi beberapa waktu terakhir pernah membuat policy brief, jadi semacam penelitian, tapi susunannya berbeda. Jadi bentuknya itu problemnya apa, dan biasanya solusinya itu berupa inovasi yang bisa diterapkan oleh pemerintah. Tapi kita fokus ke yang akademik. Kemudian ini ada beberapa proses dan targetnya. Ini kayaknya terlalu jauh. Kemudian ragam jenis penelitian untuk apanya bisa kita tujukan, dan ini juga bisa jadi satu ide untuk kita yang mau menulis membahas tentang ekonomi. Jadi bidang apa yang mau kita bahas itu luas sekali. Pastikan kita paham dengan bidang yang akan kita tulis. Misalnya memang ditujukan untuk BI, pembahasannya tentang moneter syariah, sistem pembayaran, pasar uang syariah, pasar modal syariah, kemudian kebijakan internasional syariah. Enggak masuk. Nah, di OJK inilah masuk perbankan syariah, microfinance syariah, sukuk, pasar saham syariah, IKNB syariah, untuk LPS mungkin masuk penjaminan syariah, ketika kita menulis untuk Kementerian Keuangan, atau mungkin call for paper mereka, atau memang kita membuat tadi policy brief, atau mungkin penelitian untuk regulator, terutama ke Kementerian Keuangan, kita bisa bahas soal SSBSN, pembiayaan syariah, untuk DSN kita misalnya mau mereview fatwa atau opini syariah. Kalau Basnas ini tentunya ke social finance, ZIS-nya, BWI ini fokus ke wakafnya, KNEKS sebagai KNSKS ini satu yang ini ya menjadi penghubung gitu ya. Bisa bahas tentang industri halalnya, pembiayaan syariah, dan lain sebagainya. Untuk industri perbankan bisa jadi research and development-nya, dari sisi pembiayaannya, pasar keuangannya, layanannya, IKNB syariah, layanannya, konsumen, manajemen risiko, fintech, ini fintech yang sekarang lagi ramai dan banyak sekali jenisnya. Saya juga tertarik banget dengan security funding. Kita bahas soal layanan, IT-nya, fund management, dan lain sebagainya. Juga kita bahas portfolio management, optimization-nya, dan banyak hal yang bisa terlibat di dalamnya. BUMN soal pembiayaan, sukuk, fund management, untuk swasta soal pembiayaan, sukuk, dan semacamnya. Kemudian ini juga, dan ini concern dan passion riset di BI ini saya dapatkan dari Pak Rifki Ismail. Jadi ada beberapa poin-poin atau beberapa topik-topik, misalnya kita punya keinginan bahas atau penelitian di bidang ekonomi syariah, tapi bingung topik apa yang kira-kira menarik, dan ini yang menjadi concern dan passion dari regulator. Untuk bidang ekonomi Islam bisa bahas soal halal value chain, itu masih luas sekali. Kemudian juga strategi perdagangan komoditi halal, model holding, sekarang ada pesantren holding ya, model-model mentoring, usaha halal, pengembangan sistem dan data. Kemudian untuk bidang pasar keuangan dan pembiayaan syariah bisa bahas soal pasar illiquid, minat penerbitan SBS yang rendah, kemudian kendala teknis termasuk syariah, akuntansi, aturan internal, prefer dengan BI, kemudian dominasi bank konvensional, dan lain sebagainya. Keuangan sosial Islam, strategi literasi dan komunikasi, empowering sukuk wakaf,
jaring pengaman keuangan sosial Islam, kolaborasi internasional, dan lain sebagainya. Literasi ekonomi syariah juga macam-macam. Digital dan fintech syariah juga berbagai, ada beberapa jenis, atau sekarang mungkin kita fokus ke digital currency juga ya. Kemudian modeling actual, bisa national actual model, dan macam-macamnya. Jadi kita bisa ambil beberapa topik dari sini kalau misalkan memang masih bingung kira-kira apa yang akan kita bahas. Dan kemarin ini sepertinya ada yang bertanya ya, apa aja list jurnal ekonomi Islam yang Scopus, dan ini ini udah lama sebetulnya sih, perlu diperbarui lagi, tapi di antaranya ada Review of Islamic Economics, kemudian banyak yang dari Emerald ini, Emerald dari Inggris, ada JIAB, Journal of Islam and Middle Eastern Finance, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Journal of Islamic Marketing, Humanomics, sekarang udah berubah jadi International Journal of System and Ethics, Studies in Economics and Finance, British Accounting Review, dan lain sebagainya. Kemudian untuk list penerbit buku ekonomi Islam, ini ada beberapa di antaranya. Rekomendasinya kalau memang mencari buku-buku ekonomi Islam. Kemudian ini Lembaga Internasional Ekonomi dan Keuangan Islam yang fokus di keuangan Islam. Ada IFSB, ada AAOIV, dan lain sebagainya juga. Dan ini profesor atau ahli atau pakar keuangan Islam di dunia. Ini tidak dicantumkan yang Indonesia. Saya sebetulnya sudah memperbarui, tapi belum dimasukkan ke dalam sini, belum dimasukkan ke PowerPoint ini yang masih lamanya ya. Ada Umar Chakra, Najatullah Siddiqui, termasuk di sini ada Humayundar yang beliau dari Cambridge Institute itu, Mehmet Asutai, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi terakhir tadi soal list profesor, lembaga internasional yang berfokus pada bidang keuangan Islam, penerbit buku, dan juga jurnal dan topik-topik yang menarik untuk dibahas. Oke, alhamdulillah udah jam 9 juga. Syukran jazakumullah khairan. Kemudian Aisyah kembalikan ke Dr. Nismi. Baik, oke, terima kasih atas materinya. Mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya bisa dipahami tadi terkait dengan bagaimana cara kita menerbitkan atau mempublish satu jurnal, terutama nanti jurnal yang tadi terindeks atau mungkin dia memang levelnya itu adalah Scopus ya, kemudian juga Sinta 1 dan juga Sinta 2. Nanti dalam beberapa kasus ya, memang utamanya nanti kalau kita mau mempublish yang sifatnya jurnal-jurnal yang Sinta 3, 4, 5 gitu ya, dan 6 itu mungkin secara umum juga sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman dari sisi kontennya mungkin lebih mudah, kemudian juga kalau untuk template-nya juga sekarang hampir semua situs jurnal itu dia sudah menyediakan template yang kita bisa download, sehingga ya awalnya kita memang kalau ingin membuat sebuah artikel jurnal ya kita tulis dulu ya, standar lah untuk penulisan jurnal gitu kan. Kemudian nanti sudah selesai tinggal kita template, atau mungkin dari awal juga bisa juga sesuaikan, kita download template-nya kemudian kita ikuti, itu juga akan lebih mudah juga gitu ya. Oke, kita sebenarnya lebih banyak ingin diskusi gitu ya, lebih banyak diskusi terkait dengan penulisan dan juga metodologi, metode penelitian serta publikasi gitu ya. Nanti kita akan berikan waktu seluas-luasnya gitu ya. Masih ada dalam jangka waktu lebih kurang 30 sampai 40 menit kita bisa diskusi lebih banyak ya. Tapi sebelum itu saya juga ingin mungkin memberikan sedikit terkait dengan juga jurnal ya, atau menerbitkan dan juga menulis jurnal gitu ya. Ini juga kalau menurut saya juga sangat penting, tapi agar tidak tercampur gitu ya, mungkin kita mau kasih kesempatan dulu untuk yang bertanya dulu. Kemarin alhamdulillah sudah ada yang baru bergabung, ini terima kasih, untuk kita panggil saja Ibu ya, Ibu Akif Hilmia. Terima kasih sudah bergabung. Jadi kita akan berikan kesempatan dulu ya Aisyah ya, untuk yang mau berdiskusi atau bertanya terkait dengan tadi beberapa pemaparan ya. Nah, terutama nanti terkait dengan publikasi ilmiah. Oke, nanti bisa
pup 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 pup. Nanti bisa apa namanya, kita diskusikan bersama terkait dengan, jurnal dan, sangat mungkin juga di, riset camp ini kita, kolaborasi ya karena, zaman sekarang itu sudah eranya itu untuk kolaborasi di mana, menulis itu kalau di perguruan tinggi biasanya ya, mahasiswa dengan, dosennya. Oke, nah, kita nanti akan banyak diskusi nanti kalau ada yang mau bertanya silakan langsung apa, raise hand gitu ya, langsung raise hand gitu atau mungkin bisa juga langsung open mic-nya atau open apa, kameranya boleh juga. Saya mungkin, selain tadi, publikasi di, jurnal ilmiah, saya juga ingin, berbicara juga karena di sini beberapa adalah, mahasiswa gitu ya. Jadi, mungkin lebih banyak juga kita akan, diskusi juga terkait dengan, jurnal. Nah, atau mungkin bisa juga langsung, semacam ujian, tesisnya ini, online nih. Terima kasih di sini ada Pak Herdi. Barusan ada pengumuman di Inais, sponsor, jadi besok katanya ternyata, libur katanya nih. Nah, Pak Hedi mau online ujian proposalnya atau seperti apa nih? Katanya mau ada disinfektan ini kayaknya terbaru nih, Pak. Ini sudah ngasih informasi. Nah, Pak Hedi juga bisa, mungkin tadi kalau urutan itu kan standar ya, tadi, pagi atau hari tadi ada yang bertanya juga, saya lupa di sini siapa ya, tapi peserta juga terkait dengan, jurnal, terkait dengan, tesis yang, di Makassar gitu ya. Kayaknya tidak hadir beliau ya di Makassar terkait dengan, stunting, kemudian juga ASI, kemudian analisisnya itu adalah, Maqasidus Syariah. Nah, ini, terkait dengan apa, analisis Maqasidus Syariah memang agak sedikit, perlu lebih mendalam sebenarnya sih, sehingga, nanti jangan sampai hanya sebatas pada, sesuatu yang sifatnya itu, mungkin, sebenarnya apa ya, lebih oh ada apa, ini ibu ya, saya panggil ibu aja gitu, Ibu Muntazimah. Jadi oke, ya kalau ada berarti bagus, berarti, saya bisa ini kan juga, saya bisa jelaskan juga, nggak apa-apa ya. Jadi, tesis kemudian, kalau dari sisi babnya, cukup bagus gitu ya. Jadi masing-masing, perguruan tinggi itu dia berbeda-beda. Sebenarnya yang benar itu yang namanya proposal, tesis itu ya, proposal, disertasi juga sebenarnya, dia tidak menggunakan bab gitu kan ya. Jadi ya satu saja gitu ya, bukan bab satu juga nanti, bab satu 2 3 itu nanti kadang malah apa, jadinya kayak tesis gitu. Sebenarnya kalau, proposal tesis itu ya dia tidak menggunakan bab. Ya langsung saja pertama adalah, latar belakang ya, backgrounds, kemudian nanti ada bisa identifikasi masalah gitu ya, atau bisa juga, langsung ke perumusan masalah. Nah, dari perumusan masalah kemudian, standar kadang ditambahi dengan, pembatasan masalah atau bisa juga, langsung ke tujuan penelitian. Kemudian nanti ada, manfaat penelitian, kadang di tempat lain juga ditambahkan dengan, signifikansi, penelitian. Nah, setelah itu kalau umpamanya di yang digabungkan nanti bab satu 2 3 itu kan ada, sistematika penulisan, tapi biasanya yang benar itu sebenarnya langsung memang menggunakan, kerangka teori. Jadi setelah, signifikansi penelitian atau manfaat penelitian, dia langsung kepada, langsung kepada, kerangka teori. Nah, di kerangka teori ini juga, sebenarnya perlu dijelaskan kembali, perlu dipelajari kembali. Kenapa? Karena di kerangka teori ini sering sekali yang muncul itu adalah hanya definisi, ya. Ini sayang sekali padahal, kerangka teori itu adalah, cara ya kita berpikir, tetapi kemudian pemikiran kita itu didukung oleh, berbagai teori yang ada, ya, teori yang ada. Sehingga definisi itu sebenarnya hanya satu bagian kecil saja dari apa, satu bagian kecil dari, kerangka teori gitu. Sehingga kalau tiba-tiba langsung ke pengertian ya oke lah nggak apa-apa, tapi kemudian ada sesuatu yang, menghubungkan antara satu teori dengan teori yang lainnya. Nah, disitulah nanti apalagi di, level master gitu ya, berarti, oke saya mau berbicara misalnya tadi tentang, pemberian,
pemberian ASI eksklusif gitu ya, pemberian ASI eksklusif selama, 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Nah, kemudian di sini kan, tadi, dianalisisnya juga dengan, Perda ya, Perda yang ada di, Kota Makassar. Berarti kalau ditanya tadi, oh kerangka teori dulu ya, nanti baru ke lokasi penelitian. Nah, di kerangka teori itu seharusnya pertama itu berbicara tentang, ya tentang, bagaimana sebenarnya, teori-teori tentang, pemberian ASI. Nah ini, nanti akan nyebrang ke ilmu, terkait biasanya itu dengan, ilmu kesehatan atau mungkin ya, kesehatan balita gitu ya, atau mungkin ya manfaat kenapa sih harus ada apa, harus dikasih ASI eksklusif gitu dan lain sebagainya. Itu yang pertama, berarti kita harus bisa mengeksplor tentang, pemberian, atau teori-teori terkait dengan pemberian ASI, eksklusif. Ini ranahnya memang ya nggak apa-apa kita ambil sedikit karena nanti kita nggak fokus di sana. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan, Perda juga gitu ya. Nah, bisa jadi di kajian Perda sendiri nanti di aspek legalnya, yaitu kita akan menemukan kok ini ya, apa namanya, selama ini Perda itu lebih kepada apa ya, aturan-aturan yang sifatnya itu dia, publik gitu. Kok ini, masuk ke ranah personal gitu sampai-sampai mewajibkan, ibu itu untuk, memberikan ASI eksklusifnya. Nah, nanti salah satu argumentasinya adalah mungkin untuk menghindari, stunting tadi itu ya. Nah, kemudian berarti nanti juga harus dieksplor terkait dengan teori-teori tentang, Perda itu sendiri, tentang peraturan ya. Apakah nanti mungkin dia, dengan peraturan, pemerintah gitu ya, dengan mungkin ada undang-undang dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti, terkait dengan, Perdanya itu termasuk juga nanti di apa, sosialnya atau di perspektif sosialnya itu adalah, kok ini undang-undang kok apa, ini sekali ya masalah private sekali gitu ya. Ya ternyata memang iya juga buktinya tentang pernikahan juga, diatur juga hak-hak apa, asuh, hadonah itu, diatur juga bahkan, waris juga diatur. Oke, jadi explore tentang ASI, kemudian explore lagi tentang Perda, kemudian, baru ya mengeksplor secara lebih detail, maqasidus syariah karena nantinya yang akan menjadi apa, menjadi tools dalam menganalisis itu adalah, maqasidus syariah itu. Oke ya, itu berarti kerangka teorinya itu ke sana. Nah kemudian metode penelitiannya ketika ditanya, ini biasanya memang kalau di level, jurnal biasanya dia memang lebih simpel jadi dia hanya, menggunakan satu metode penelitian dan cakupannya juga biasanya lebih kecil, lebih sempit gitu ya. Tapi kalau di, tesis biasanya dia lebih mendalam. Nah contohnya ketika bicara tentang, maqasidus syariah misalnya gitu ya, kemudian, berarti kita juga harus apa ya, mungkin, kayak semacam, genealogi ya, genealogi dari, maqasidus syariah gitu ya. Kenapa? Karena, kita tahu bahwa oke maqasidus syariah yang sekarang berkembang itu adalah, milik dari, Asy-Syatibi dan juga gurunya Al-Ghazali, gurunya lagi Imam Al-Juwaini gitu ya. Nah kemudian, mungkin, ada di Asy-Syatibi itu di Al-Muwaffaqah itu dia lebih detail terkait dengan, nanti eksplornya adalah di, Hifdzus Nasl misalnya. Nah di Hifdzus Nasl itu apakah juga, ada ulama yang menyebutkan terkait dengan pemberian ASI eksklusif itu gitu ya atau mungkin, ada yang lainnya lagi gitu ya. Nah termasuk juga berarti, karena ini levelnya adalah, master atau magister berarti dia harus bisa merumuskan satu teori terkait dengan, pengembangan dari, Hifdzus Nasl itu sendiri gitu ya. Jadi variabel-variabel yang bisa dikembangkan atau komponen-komponen yang bisa dikembangkan dari, Hifdzus Nasl itu. Apakah tadi masuk langsung ke, pemberian ASI itu sendiri atau mungkin, bahkan kita bisa menemukan, yang lainnya bukan hanya, pemberian ASI saja gitu, tapi mungkin ada bidang-bidang lainnya terkait dengan, apa, Hifdzus Nasl itu, ya perlindungan, penjagaan, pengembangan dari, apa, keturunan. Nah ini kita bisa explore. Nah kemudian dari sisi penelitian berarti karena ini ada 3 istilah, ASI eksklusif, kemudian Perda, kemudian, maqasidus syariah. Berarti minimal apa, keyword-nya atau kata kuncinya itu ada
ada 3 itu berarti memang, menggabungkan antara, beberapa, rumpun ilmu atau beberapa disiplin ilmu kemudian kita ambil dari, maqasidus syariah. Berarti penelitiannya apa? Ya kalau umpamanya perda, tergantung apakah kita ingin mendalam dalam kajian perda itu. Jadi kalau umpamanya kita pengen mendalam berarti harus, menemukan misalnya, naskah akademiknya. Kemudian juga kita harus juga interview, wawancara, dengan siapa? Dengan, minimal itu ya anggota yang merumuskan, perda itu. Alasannya itu apa? Apakah memang ada nilai-nilai, syariah yang tekstual atau mungkin, tidak disebutkan, artinya syariah yang, kontekstual. Nah ini juga nanti menjadi apa, menjadi, pilihan untuk nanti, menentukan, menjadi analisis juga untuk, menentukan apakah ini, perda ini memang ada semangat syariah secara tekstual dari, naskah akademiknya, bahkan dari istilahnya itu anggota-anggota yang ada merumuskan, perda itu atau mungkin, mereka lebih melihat kepada tadi, stunting itu misalnya gitu. Ini kan, kita bisa lihat dari, anggota yang merumuskan perda itu, kemudian juga, di naskah akademik juga akan kelihatan apakah dia secara tekstual kalau umpamanya dan kalau dianalisis sama Qasidah Syariah dia sangat mungkin sekali untuk, dua-duanya. Artinya bisa memang tekstual itu lebih kelihatan sekali, tapi sesuatu yang justru, maqasid ini sesuatu yang, tidak nampak bahkan tidak tersurat gitu ya, itu justru yang, nilai dari, maqasid yang, kita cari. Kalau sudah tersurat ya gampang, ya udah itu berarti memang alasannya mungkin, anggota DPRD di sana itu adalah, semangat syariah misalnya gitu ya. Tapi ada juga, oh ternyata dari partai lain nih yang dia memang lebih, pertimbangannya adalah perlindungan kepada anak, kemudian juga, mengurangi stunting itu di masyarakat sehingga ini, oh tapi, ternyata ini ditemukan juga, maqasidnya juga, ketemu di sini kalau yang tadi yang, tersurat gitu ya. Nah jadi explore banyak itu nanti terkait dengan, maqasidus syariah, kemudian, ASI eksklusif, nanti cari referensinya sangat banyak sekali, kemudian juga, aturan-aturan, perda itu sendiri. Nanti jangan sampai, kita akan lihat juga karakter dari, kita sebut saja misalnya tadi anggota DPRD di, Kota Makassar misalnya atau di, Sulawesi Selatan gitu, kita akan lihat, oh ternyata, memang udah lama nih gitu, misalnya kayak di Cianjur atau mungkin juga di, Sukabumi gitu ya, di Sumatera Barat, kemudian juga di, Garut gitu ya, yang, mereka semangat untuk memasukkan, syariah secara tekstual ya, secara tekstual maksudnya secara dzohir itu memang ada muncul di, berbagai perda. Misalnya di Cianjur itu ada perda untuk, kewajiban, muslimah itu memakai jilbab terutama, ASN gitu kan. Nah kemudian juga, beberapa itu mewajibkan untuk, sholat, berjamaah bagi, laki-laki misalnya. Nah ini kadang juga, nanti akan dilihat dari sisi legalnya itu apakah dia juga diperbolehkan gitu ya dengan undang-undang yang di atasnya karena beberapa itu kan memang, kontroversi itu sampai-sampai ada yang bahkan, dibatalkan. Tapi fokus kepada analisis jadi sebenarnya lebih kepada, konten analisis untuk, teksnya. Nah ini juga harus dipastikan memang gitu ya. Jadi, permasalahan pertanyaannya nah kalau tadi saya lihat dari sisi pertanyaannya sebenarnya agak sedikit, agak kurang dalam sebenarnya gitu. Jadi saya jadi banyak ngomong jadinya nih. Ya, nanti boleh diketikkan lagi, pertanyaannya mungkin kita bisa, diskusi lagi. Kita kasih kesempatan yang lain untuk, bertanya ya. Mhm. Oke terima kasih, ini dari siapa? LC ya. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang digital dan fintech syariah. Oke, silakan, Teh Aisyah mau menjelaskan tentang digital dan fintech syariah? Masya Allah, ya, boleh. Syukran jazakumullah khairan pertanyaannya dari siapa tadi? TLC, TLC. Sebetulnya ini bukan bidang Aisyah ya. Aisyah nggak paham betul banyak gitu soal digital dan fintech syariah, tapi saat ini ada membantu satu perusahaan, eee, tadi security crowdfunding yang dia baru mau IPO insyaallah. Dan itu perusahaan yang dari sana Aisyah belajar bahwa ternyata, sekarang keuangan, financial gitu banyak sekali terbantu oleh adanya teknologi. Makanya ada, financial technology walaupun itu mungkin, kalau sekarang banyak yang,
waktu itu saya pernah melakukan penelitian dan banyak yang berpikir bahwa, keuangan, terutama lembaga keuangan, apakah akan tergeser oleh, mungkin fintech dan semacamnya. Tapi setelah kami melakukan pengkajian itu tidak akan secepat itu gitu, walaupun mungkin akan berkurang, tapi untuk tergantikan itu butuh waktu yang lama karena, eee, perbankan atau lembaga keuangan yang sifatnya masih konvensional, bukan konvensional maksudnya, beriba ya, cuma maksudnya yang betul-betul memang, dia punya branch, dia punya cabang, dia punya kantor gitu. Dibandingkan dengan sekarang perbankan-perbankan yang sifatnya betul-betul digital, yang dia udah nggak ada, branchless banking ya, beberapa bank yang betul-betul dia hanya punya satu kantor aja dan sisanya itu dilakukan secara digital, seperti bank-bank dari beberapa e-commerce, itu mungkin bagus dan baik juga, tapi, kalau untuk dia menggantikan perbankan yang udah ada sekarang, secara 100% belum, karena kita tahu bahwa masyarakat kita juga belum semuanya, bisa punya akses ke internet, belum semuanya bisa punya akses ke, apa ya, literasi tentang fintech-nya itu masih kurang, jangankan financial technology yang harus klik-klik ini itu ya, bahkan untuk datang ke bank aja nggak semuanya tahu gitu, nggak semua orang menggunakan itu, makanya banyak yang masih pakai, bank keliling, ikut rentenir dan lain sebagainya, dan itu yang kita usahakan kita sebagai, orang yang belajar ekonomi syariah mengajarkan itu bagaimana kita bisa menggunakan lembaga keuangan yang syariah. Tapi, tentunya perkembangan fintech dengan segala jenisnya, baik itu dia peer-to-peer lending yang memudahkan seseorang untuk menjadi investor dan menjadi pengusaha, atau mungkin ada payment gateway, ada pembayaran gitu ya, sekarang kita pakai e-money dan lain sebagainya. Itu memang sangat memudahkan sekali dan, memberikan banyak manfaat untuk kita sebagai pelanggan, tapi di sisi lain juga belum bisa, ternyata nggak semua orang di Indonesia ini bisa merasakan, mudahnya melakukan itu, dan itu nggak apa-apa gitu. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah terus mengembangkan dan, ya memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan, dan kalau dari Asia pernah melakukan satu penelitian tentang fintech syariah dan melihat bagaimana sentimen masyarakat, itu sentimennya positif sekali. Banyak yang ingin tahu dan setelah merasakan, dulu Aisyah juga bukan orang yang pakai atau paham banget soal itu dan kayak nggak mau repot gitu ya untuk tahu-tahu soal fintech, investasi langsung aja gitu, nggak susah kalau pakai crowdfunding dan lain sebagainya. Tapi setelah dipelajari, oh ternyata menarik, oh ternyata bagus juga gitu. Apalagi sekarang kita sedang, hype juga ya soal investasi, kita mulai melek investasi, kita mulai ada yang pengen belajar bagaimana, main saham, reksadana, atau mungkin sekarang juga lebih ke yang cryptocurrency dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang memang perlu terus dikembangkan, teknologi nggak akan berakhir, kita yang harus mengikuti, dan kita yang harus bisa mengimbangi gitu. Kalau misalkan kita yang, terus menutup diri, ya nggak akan kalau misalkan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengembangkan itu supaya tetap patuh syariah, bagus sekali, tapi kalau misalkan memang nggak bisa, ya minimal kita bisa mengimbangi dan bisa paham untuk memilah mana yang memang dia boleh, mana yang dia nggak boleh. Itu minimal sebagai seorang muslim itu ya kewajiban kita ya, kita tahu mana yang boleh dan kita gunakan dan mana yang nggak boleh dan itu yang kita tinggalkan dan kita larang orang lain juga gitu. Karena kalau salah-salah kita, ikut ke bawah euforianya, segala bentuk, yang digital-digital ini, jangan-jangan nanti ada yang nggak sesuai syariah, itu kan repot juga kalau ternyata nanti kita gunakan, gitu. Allahu a'lam. Oke, terima kasih penjelasannya. Apa namanya, sebenarnya menarik sekali ya, apa namanya, ketika bicara tentang, digital. Ini yang dimaksud dengan digital mungkin, lebih kepada finance digital gitu ya. Digital artinya, keuangan digital, karena pertanyaannya itu kan lebih kepada, tentang digital dan fintech, syariah gitu kan ya.
Nah, kalau menurut saya sendiri kemarin coba ngetes gitu ya, karena, beberapa, misalnya saya di sini gunakan juga, ada apa ya, dari mulai, dana syariah gitu ya. Nah, sini saya gunakan juga nih, ini hanya ingin tahu saja gitu, termasuk yang terbaru itu karena dari kemarin kita membahas tentang, metaverse gitu dan juga NFT dan juga kripto, akhirnya saya juga install juga di sini di handphone satu lagi itu di, Pintu ini ya. Jadi Pintu untuk investasi kripto walaupun kita tidak ini, kita tidak kita tidak, beli, kita hanya, ingin tahu saja pola kerjanya itu, seperti apa. Kita ada akun, kita buat gitu, bahkan resmi ini sama seperti di, yang Bank Jago gitu sehingga harus ada fotonya, harus ada KTP-nya dan lain sebagainya. Tapi, insyaallah sih mereka aman karena dari sisi ini itu dari sisi rahasia untuk, data mereka juga insyaallah, terpercaya gitu ya. Nah, maksud saya, terkait dengan, digital finance, atau bisa dikatakan keuangan, digital dan juga fintech tadi UT Aisyah juga menyebutkan betul sekali dulu di awal memang, dikhawatirkan bank itu atau fungsi bank itu akan digerogoti oleh, fintech gitu. Tapi ternyata juga, nggak bisa juga gitu ya. Oke masih bisa ya, saya juga gunakan biar kita ngomong itu nggak cuman teori gitu ya, saya juga gunakan, apa sih namanya itu, saya gunakan, Flip juga di sini ya. Saya pakai, Flip juga untuk melihat, tapi ternyata sekarang Flip itu sudah, minimal itu dia, kalau yang instan itu 250 kecuali kita punya ininya, kita punya, akun di, Flip-nya itu baru, dia, direct langsung gitu dan, tadinya tidak berbayar kemudian sekarang kalau yang mau gratis itu jeda 25 gitu ya, 25 menit baru, bisa kita, transfer. Kemudian dia juga agak sulit ketika nanti di, di virtual account. Ya, di virtual account dia akan sulit untuk, masuknya juga ini di Flip nih, gitu ya. Jadi, saya sendiri juga, artinya itu mengikuti dengan, perkembangan sehingga ketika kita, ditanya tentang fintech itu apa sih gitu ya, oh kita tahu, oh fintech itu adalah finance technology di mana, jasa keuangan baik itu yang, peer to peer lending gitu ya atau mungkin juga, yang fundraiser-nya gitu ya, yang funding-nya gitu kita tahu. Saya sendiri pernah, membuat satu produk namanya itu lebih ke funding ya di, wakaf tunai gitu ya, di Green Wakaf gitu ya. Ternyata, justru aplikasinya itu yang, sangat mahal. Pertama sangat mahal ya, kemudian, hari ini juga kita sedang, fokus di, Bretto Institute juga, kita ada Bretto Foundation juga, salah satunya juga kita sedang mengembangkan untuk wakaf tunai juga ya, wakaf, infak, zakat, sedekah dan, wakaf gitu ya. Nah, kemudian ternyata, sekarang pinter lagi juga di fintech lainnya itu. Jadi ketika, saya bayangkan gitu kan, bahkan sekelas kita sebut saja IPB saja dengan lembaga wakafnya itu, belum sampai kepada, saya pengennya itu, ketika orang buka, klik gitu langsung bisa, zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Tapi ternyata apa, ternyata, dia ada namanya itu, disebutnya itu dengan bukan transmedia tapi, trans software gitu ya. Jadi ketika saya mau, misalnya mau wakaf lah gitu ya, tunai. Jadi kita kan buka di, satu, website misalnya atau mungkin di Android ya, di aplikasi kemudian kita klik saya mau wakaf misalnya klik misalnya 10.000 gitu. Maka, kita itu mau wakafnya mau pakai apa? Ya kalau mau pakai transfer ya sama aja ketinggalan zaman gitu ya. Akhirnya orang makainya pakai GoPay, orang pakai OVO gitu ya. Nah, ketika pakai GoPay, pakai OVO ternyata, kita itu harus, legalitasnya harus betul, kemudian harus kerjasama ke OVO-nya sana. Nah, itu, cukup sulit gitu ya, kemudian juga mereka minta fee-nya juga ya ada 2,5, ada 2%, ada 1,5. Nah, tapi kemudian karena nggak mungkin kita satu-satu dari kita umpamanya dari, Green Wakaf ini ke OVO, kemudian ke GoPay, kemudian juga mungkin sampai ke ShopeePay gitu, kemudian ke Dana, kemudian juga mungkin ke, fintech yang lainnya gitu. Akhirnya
akhirnya ada satu aplikasi yang dia atau satu website yang dia bisa mengakomodir dari kita. Jadi kita klik kemudian nanti aplikasi itu atau website itu yang akan mengantarkan ke GoPay, ke OVO dan lain sebagainya. Tapi dia minta, juga sekitar antara 1, 1,5 sampai, 2%. Lagi-lagi ya kalau, kita hitung memang, di teknologinya nih ya, di teknologinya itu agak, cukup mahal gitu ya, sehingga sering sekali dan ini problem terutama nanti di lembaga-lembaga fintech yang funding itu ya, sebenarnya bukan cuma di fintech ya, misalnya, riset saya terkait dengan, Basnas ya, atau kita sebut saja lembaga zakat itu ternyata biaya operasionalnya itu sangat tinggi sekali ya, bahkan ya bisa sampai 40 sampai 60% itu biaya operasional. Kalau zakat akhirnya kemudian diakalin, jadi dia dapat dari amil, dia dapat dari, fisabilillah, dia dapat juga nanti dari, ghorimin gitu ya, dari, staf-nya itu pun belum sampai kepada, UMR gitu ya. Nah kemudian, yang nanti yang problem itu kan kalau wakaf gitu ya, kalau wakaf misalnya, 100.000 kemudian ternyata untuk biaya operasional itu tinggi sekali, akhirnya beberapa, teman-teman di fintech ini dia biasanya akan, mengatakan bahwa ketika Anda, transfer, 100.000 maka kemudian Anda itu sebenarnya berwakafnya itu adalah 80.000 yang, 20.000 itu adalah, untuk infak, operasional. Nah ini juga, dilakukan tapi kemudian juga, ternyata tadi Indonesia yang, begitu luas gitu ya, dan ternyata literasi apalagi, literasi fintech gitu ya, literasi ekonomi syariah saja masih, kurang apalagi, untuk yang, fintech syariah. Ya di awal sudah, banyak nih sekarang sudah mulai, berkembang lagi tapi memang di, teknologi kemudian juga di, literasi untuk fintech-nya juga masih kurang sehingga, perlu dikembangkan lagi dan berarti di sini harus ada, strategi yang betul-betul, real gitu ya. Apalagi nanti kalau ngomongin, tentang, syariahnya misalnya kita bicara tentang fintech-nya yang peer to peer lending gitu kan. Nah ini, resikonya itu memang, cukup tinggi sekali ya. Saya punya uang misalnya, 5 juta kemudian saya akan masuk ke aplikasi kemudian nanti, ada beberapa orang yang dia, membutuhkan modal misalnya gitu sehingga kemudian, "Oke saya mau ketemu dengan ini saya bisa ini kan dengan ke sini." Kemudian dia untuk modal, oke, mungkin, mudharabah gitu ya atau mungkin juga kalau dari beberapa orang bisa, musyarakah dan ini juga, resikonya memang, masih, cukup tinggi sehingga, ada, batasan yang memang batasan-batasan itu kan dibuat nanti untuk, biar tidak tidak ini dengan, perbankan gitu ya, tidak dengan perbankan dan lain sebagainya. Tinggal, kesiapan kita saja dari sisi, teknologi ini apakah, kita umat Islam itu bisa mengembangkan itu atau malah, tidak gitu. Kalau saya lihat misalnya tadi kita bicara tentang fundraising saja gitu ya. Wah, di sini tadi ada Pak Jayadi nih, tesisnya tentang fundraising gitu ya, di, crowdfunding misalnya gitu. Justru, saya bisa katakan bahwa, yang nanti maju itu ya, lagi-lagi, bank ya, walaupun itu bank syariah ya. Artinya, bank syariah misalnya kita udah tahu ketika kita, buka mobile banking dan ingat mobile banking itu juga bagian dari fintech. Jadi fintech itu bukan berarti hanya yang kecil saja, itu namanya, dia, sebagai ya satu perusahaan awal gitu ya, rintisan gitu. Tapi itu juga bisa masuk ke, fintech juga, fintech yang memang finance technology yang syariah yang diterapkan di, perbankan syariah. Nah, ketika kita buka mobile banking, satu bank syariah misalnya, maka di akhir itu selalu ada tawaran untuk infak dari mulai 1.000, sampai 10.000 bahkan 100.000. Jadi yang menang itu bisa jadi akan mereka dan lagi-lagi, organisasi keagamaan juga nanti akan mempengaruhi. Jadi kekuatan untuk pengembangan fintech ini dia lebih banyak memang nanti ke, komunitas gitu ya, pengembangan komunitas misalnya organisasi Muhammadiyah, misalnya organisasi NU gitu ya, mungkin dengan, Lazismu-nya, dengan Lazisnu-nya, dengan peer to peer lending-nya atau mungkin dengan, crowdfunding-nya itu, mereka akan lebih bisa. Lagi-lagi ini juga, karakter di Indonesia sebenarnya, masyarakat di mana, mereka itu, sangat
komunal gitu ya, sehingga, mereka ketika, "Ini punya siapa nih?" Gitu. Figur itu masih, figur dan juga organisasi itu menjadi, penting, sehingga kalau ada orang yang mau buat istilahnya itu apa, fintech, kemudian dia tidak punya massa gitu, ini agak berat di ongkos ini ya. Belum lagi nanti biasanya diakali dengan, menempatkan satu dewan pengawas syariah, yang, mungkin, ya famous gitu ya, yang terkenal. Jadi mungkin kalau mau ada waktu Elsie boleh, boleh ini lagi, jadi mohon penjelasan lebih lanjut tentang digital dan fintech syariah itu dari, sisi apanya? Apakah tadi literasinya atau apakah ketika, dijadikan satu, tulisan gitu ya, ketika dijadikan satu tulisan atau mungkin, untuk tema-tema, skripsi, dan tesis. Oke ya, mudah-mudahan sudah jelas, nanti kalau nggak jelas ya boleh, tanya lagi gitu. Oke, yang lain ada yang mau ini? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, terima kasih Elsie. Kemudian kemarin tuh ada yang ini, yang siapa ya, yang ngirimkan, jurnal sebenarnya ya, nanti mungkin bisa japri langsung ke, Aisyah terkait dengan, anatomi kita bahasanya itu, anatomi dari, jurnal. Kenapa sih jurnal itu sering apa, dari sisi template-nya, kemudian dari sisi, pembahasannya itu kurang mendalam. Kalau, dari analisis saya lihat itu memang, sering sekali kalau di jurnal itu tadi kalau umpamanya dari penjelasan dari Aisyah itu sebenarnya lebih banyak ke riset-riset yang memang kontemporer, ya riset-riset yang kontemporer dan ini, biasanya itu kalau di, STAIN, IAIN, UIN gitu atau mungkin juga di PT KIS itu memang, tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak karena, dia lebih banyak ke, teoritisnya. Teoritis apalagi kalau di UIN tuh biasa dia lebih banyak ke, pemikiran. Jadi kita menemukan nih ada 2 tipe ya kita sebut saja. Tipe pertama adalah, dia, mengeksplor terkait dengan, teori gitu ya, kemudian tipe yang kedua adalah, yang dia memang lebih ke praktikal, lebih ke praktis sehingga kemudian, ya dua-duanya, dua-duanya itu sama-sama bagus karena yang satu memang untuk, industri, yang satu lagi, lebih ke akademik gitu ya. Nah kalau tadi yang di akademik memang, dia mencoba untuk menggali lebih detail ya terkait dengan, teori-teori yang ada dan ini juga perlu memang, dikembangkan. Di sini ada Ustadz Aziz Abdurrahman juga ya, kalau bicara tentang tesisnya, siapa kemarin itu Ibnu Taimiyah gitu kan ya. Nah berarti juga harus betul-betul, ada temuan baru dan yang paling penting ya, datanya itu memang betul-betul apa ya, betul-betul valid. Nah kalau validitas data di kuantitatif itu biasa terkait dengan, ada uji, validitas dan juga ada uji, reliabilitas, ada juga nanti uji, apa, normalitasnya gitu. Nah kalau di, kualitatif dia lebih banyak kepada ini datanya itu betul-betul memang valid atau tidak. Misalnya kalau dari kitab, kitab ini Anda membaca langsung dari kitab aslinya, kemudian mungkin nanti ada syarahnya atau mungkin hanya dari terjemahan saja. Nah banyak nih beberapa, mahasiswa tuh yang dia hanya, terjemahannya saya hanya, mungkin lebih mudah. Oke lah mungkin, masih bisa gitu, tapi kemudian harus dia juga melihat di, apa, kitab, aslinya atau masadir al-asliyahnya. Di sini juga ada Pak Herdi juga ya, mohon maaf nih jadi kayaknya besok nggak jadi kuliah nih karena disinfektan gitu ya. Jadi, ketika bicara tentang, wakaf gitu ya, kayaknya bisa kalau mau nanti bisa dibuat online kayaknya nih besok insyaallah gitu ya. Jadi, ketika bicara tentang, wakaf memang nanti harus ada, identifikasi permasalahannya dan kalau dalam pandangan saya, kita nggak usah sebutkan organisasinya, jadi, bahwa, problem gap ya, gap, artinya itu ada masalah-masalah yang ada dihadapi saya yakin, cukup banyak. Salah satunya mungkin, dia, dari sisi, sosialisasi gitu ya, dari sisi sosialisasi, nanti dari sisi mungkin, legalitasnya juga gitu. Kemudian mungkin juga dari sisi, tadi apa ya, motivasi untuk, berwakaf gitu ya, motivasi untuk berwakaf. Misalnya di organisasi yang lain itu ketika mau buat sekolahan selalu dia membuka, wakaf, bikin gedung membuka wakaf, bikin klinik membuka wakaf, bangun kliniknya membuat wakaf, mau beli ambulan membuat wakaf
gitu ya. Nah ini mungkin yang, mungkin ada gitu ya, mungkin ada tapi mungkin, belum kelihatan atau mungkin memang, tawadhu gitu mungkin, nggak diekspos gitu atau mungkin saya juga kurang. Nah itu harus dicari terutama nanti di, narasumber-narasumber yang, bisa terpercaya gitu. Misalnya atau mungkin, sekarang tuh kan, wakaf itu kan bisa dikatakan ya bisa 2 3 5 tahun ini ya, kita sebut saja 5 tahun terakhir lah gitu ya. Sebelumnya kan ya wakaf itu yang seperti sekarang. Nah mungkin nanti yang divisi wakafnya sudah ada, kemudian, strategi apa yang dilakukan, kemudian nanti, kendala-kendalanya itu apa gitu, sampai kepada, permasalahan yang ada, di lapangan. Misalnya tadi kalau, wakafnya ternyata, ya banyak nih, bukan cuma satu organisasi saja, banyak organisasi lain itu, ternyata wakafnya itu nanti dikuasai oleh, keluarganya. Belum ada yang, dia umpamanya belum sertifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih melihat, sebenarnya kalau mau bagus itu nanti pakai yang kemarin saya bilang tuh pakai ANP bisa juga. Jadi cari, pakar, nanti kita bisa bantu untuk pakar wakafnya gitu ya. Kemudian yang cocok untuk organisasi ini kira-kira apa? Maksudnya yang cocok, apa ya, ada 5 pilihan lah minimal gitu ya. Ada, skala prioritas untuk organisasi ini biar, wakafnya itu, bisa, berkembang. Tentu saja di awal itu akan kita lihat dari mulai istilahnya itu, semangat untuk, apa ya, untuk mensejahterakannya itu di sisi apanya nih gitu ya. Mungkin biasanya itu adalah di islahul iktisodi gitu ya. Nah, islah iktisodinya itu, seperti apa nih gitu? Apakah mungkin, baru masih tulisan saja gitu atau mungkin biasanya ada beberapa daerah cabang atau apa gitu ya, cabang atau mungkin wilayah yang, "Oh ini bagus nih," gitu, dia bisa mandiri, dia mungkin bisa dikatakan lumbungnya lah yang paling kaya gitu kan. Dia mungkin punya pendapatan bahkan sampai punya, usaha, punya punya aset dan lain sebagainya. Oke, kita undang nih untuk yang, mau bertanya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Pak Herdi mau bertanya silakan. Ya, hah? Oke, terima kasih juga untuk Pak Solihin yang sudah hadir. Itu ya ada Pak Rifai Ar-Rajaki. Wah, terima kasih. Jadi, ini sebenarnya bukan pertemuan terakhir karena jadi kalau berdasarkan programnya ini adalah pertemuan terakhir untuk riset camp ini, ya 5 kali pertemuan, tapi, insyaallah, ini akan menjadi, agenda tetap di Paskasarjana INS Bogor untuk, kelas kayak semacam kalau orang lain itu sudah buat sekolah riset Indonesia, kemudian juga ada, apalagi yang, Pak Prof. Sugiono itu saya ikut juga, itu tentang, riset semuanya. Nanti sedang kita pikirkan apakah, madrasah riset Indonesia gitu ya, atau mungkin jamiah riset Indonesia, atau mungkin, riset apalah, atau mungkin pakai penelitian gitu ya, pakai penelitian. Ini insyaallah akan berlanjut terutama di, mata kuliah saya di, metode penelitian ya. Baik kita akan mencoba untuk menggabungkan juga tidak hanya yang teoritis tapi juga, yang praktis dan disesuaikan juga dengan, kebutuhan dari, teman-teman semuanya di, Pascasarjana. Oke, ada yang mau bertanya? Saya silakan lagi, masih ada waktu sekitar 5 menit. Dari saya mau ada tambahan sebagai closing, remark. Mungkin, besok-besok kalau ada itu kita bisa buat yang, Mendeley atau mungkin yang lainnya, silakan closing statement-nya. Iya boleh. Sebetulnya nggak ada closing statement apa-apa sih, cuma ingin menyampaikan kalau ya tadi banyak sekali kesempatan untuk kita menulis dan tadi nanti insya Allah mungkin saya bantu share juga beberapa call for paper yang ada beberapa saat ini dan memang harus dipraktikkan setelah belajar syarat Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa betul-betul mencoba gitu ya memperbaiki dan bisa latihan lagi membuat tulisan yang bagus supaya meningkatkan hasil kualitas tulisan dan juga memberikan banyak bermanfaatan untuk banyak orang insyaallah. Begitu dari Aisyah, syukran jazakumullah khairan untuk semuanya.
Oke, terima kasih atas, closing remark-nya. Jadi keep writing, tetap menulis, dan juga tetap, membuat sebuah penelitian dan juga, memublikasikan ide-ide dan gagasan kita dalam bentuk artikel jurnal ilmiah ataupun tulisan populer ataupun, skripsi, tesis, ataupun disertasi dan, hasil-hasil dari, penelitian. Karena, tulisan itu bisa jadi lebih tajam dari pena gitu, tajam. Ya jadi tulisan itu lebih tajam dari pedang dan dia bisa menjadi satu, hal yang membuat kita itu, menjadi melaksanakan salah satu dari din kita yaitu, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apalagi, melihat, fenomena sekarang jadi teman-teman, ibu dan bapak sekalian jangan hanya, menulis dari sisi yang, sifatnya itu, serius gitu ya, tapi juga, menulis dengan sifatnya itu juga yang, populer dengan, mungkin, menulis hal-hal yang sifatnya itu yang terus terjadi, di masyarakat gitu ya. Ini penting sekali menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena, media sosial ya dengan, begitu banyak variasinya itu, menawarkan berbagai, berita gitu ya. Ya minimal, sepekan sekali gitu ya atau mungkin, 2 pekan sekali untuk menulis terutama hal-hal aktual yang, dia itu memang menjadi, kebutuhan bagi masyarakat gitu ya. Masyarakat itu perlu jawaban gitu. Misalnya tentang kemarin saya menulis tentang, ya yang ada yang apa, dalam tanda petik itu, kepleset ngomong tentang bahasa gitu ya. Oh ternyata di Al-Quran itu sudah banyak sekali, salah satu di surat Rum ya, yang berbicara tentang wa alsinatikum ya, tentang, bervariasinya lisan dan juga bahasa yang digunakan oleh manusia, yang kemudian nanti dijelaskan lagi dalam surat Al-Hujurat juga, lita'arofu tadi itu. Jadi, umat itu sangat membutuhkan kita, terutama ide-ide dan gagasan kita dalam sebuah tulisan, baik itu tulisan yang, normal atau tulisan yang sifatnya itu formal ataupun yang, populer. Yang pasti insyaallah, di apa, acara kita ini insyaallah masih terus berlanjut setiap hari Jumat, malam insyaallah gitu ya. Nanti ibu dan bapak sekalian yang ingin bergabung silahkan, kemudian nanti yang belum dikirim, e-book dengan materinya insyaallah, kami segera kirim ya, kemudian kami juga tetap membuka untuk, diskusi baik itu di grup ataupun, japri ya, ataupun PM ya, itu kami silahkan karena intinya adalah kita sama-sama untuk membuat sebuah penelitian, kemudian juga menuliskannya, kemudian, memublikasikan. Jadi ada minimal itu ada 3 ya, meneliti, kemudian menulis, dan memublikasikan. Jadi M3 gitu ya. Nah, baik terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi dan sudah 9.45. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas, kehadiran dan juga kebersamaannya selama 5 sesi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan, di pertemuan-pertemuan yang akan datang di sesi, metode penelitian, riset dan juga, publikasi insyaallah masih di, channel ini. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Dokter Wah, Neneng. Kita lanjut Eh, insyaallah dokter. ya. terima kasih Terima kasih. Pak. Jazakallah khairan, kita ganti-gantian. Terima kasih Pak Herdi. Nanti kita bicarakan, apakah mau online, insyaallah besok kita bisa buat juga. Terima kasih semuanya. Insyaallah nanti kita bisa diskusi lagi. Oke, assalamualaikum.